siap support dan bahan kita diambil. Jadi itu, nah kalau itu terjadi misalnya kita bisa bikin misalnya di Bali ataupun di Malang kita bikin acara itu kan itu 3 hari 2 malam, pesertanya itu orang punya duit gitu. Jadi misalnya kita batasin 40 orang itu, nah teman-teman daerah nanti yang akan handle itu untuk di daerah. Jadi ini yang terus kita berlaku, kita bergerak. Asat ini tidak tidur, Asat ini tidak diam, dia terus bergerak untuk bagaimana membuat sesuatu khususnya buat kita semua untuk anggota. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman sekarang udah mulai kita ini lagi, kita lihatlah nanti kita akan punya gerakan-gerakan yang insya Allah ada manfaat ya buat asosiasi dan buat kita sebagai anggota sendiri. Itu apakah dalam situasi begini butuh penghasilan, butuh apa nanti itu yang akan kita kita kembangkan ya. Pengurus Asati, anggota Asati, semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam kesehatan, karena kesehatan sekarang menjadi nomor 1 untuk kehidupan kita ini. Mahal. Pak Ketum, selamat siang. Jadi menarik itu sekali ya bahasan-bahasan ini untuk kita pertajam nanti dalam action ya tentunya, apalagi kalau misalnya tadi itu ada kuliner, kemudian jambu-jambu yang bisa masuk ke restoran itu kan ya. Kebetulan saya juga sedikit banyak di teman-teman di hotel tuh banyak di GM itu bisa juga nanti kita bicarakan di Jakarta itu kan ya, PHRI, karena di PHRI sangat dekat sekali secara emosional dengan saya karena dulu lama juga bergabung di sana itu ya, sama teman-teman. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Syukri, memang konteks Pak ya, konteksnya Asati inilah inklusif ya, jadi tidak eksklusif. Jadi perlu ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Itu kalau misalnya kita keterkaitannya dengan visi kita inbound. Terlebih lagi kalau misalnya nanti kita mengantisipasi inbound itu, saya kira akan lebih tepat lagi apabila kita menggunakan jasa kawan-kawan kita, karena kan di teman-teman kita di daerah juga pelaku tour guide gitu kan ya, yang ada di daerah-daerah itu para pemilik travel ataupun teman-teman kita. Jadi kita mengutamakan teman-teman yang memang di bidang itu. Maksudnya ya, daripada kita kerjasama dengan lain. Tetapi kalau kita SDM kita tidak mencukupi atau tidak bisa itu, ya nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau lebih tepat sebenarnya kalau misalnya kita adain adalah dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Dan ini perlu saya laporkan ke Pak Ketua bahwa beberapa waktu lalu saya komunikasi dengan Pak Elvis. Selamat siang Pak Elvis. Bu Aji cuma waktu terkendala dengan komunikasi, dan saya sampaikan juga Pak Ketum bahwa kebetulan kami anggota Asati yang juga memiliki LSP gitu kan ya, karena ada LSP lembaga sertifikasi profesi dan lembaga LPK lembaga pelatihan kerja gitu. Itu kemarin mengirimkan atau minta data dari teman-teman khususnya yang ada di Medan dan Lombok, Jogja. Ternyata Jogja itu full, nggak bisa untuk pelatihan asesor itu dari Kemenpar gitu kan. Yang ada itu kemarin dapat data itu yang dari Medan. Saya lupa namanya Pak siapa itu kemarin yang dikirim Pak Elvis, dan saya sempat komunikasi siap beliau gitu kan ya. Nah ini kesempatan beberapa ini sejalan dengan program yang rencana kita kerjakan itu, di mana RSP kerjasama dengan Asati untuk pemenuhan asesor atau sertifikasi kompetensi di bidang macam-macam, ada tour leader, tour guide, MICE, kemudian tour operation, kemudian banyak lagi sana ya. Kalau perlu nanti hotel, restoran itu kita juga bisa lakukan seperti front office, kemudian ada reception, ada housekeeping, ada waiters dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan, karena mungkin nanti ada kesempatan lagi untuk teman-teman yang di daerah Padang misalnya, Sumatera Barat atau Jawa Timur atau mana, saya akan infokan bila nanti ada kesempatan supaya teman-teman Asati juga bisa ikut menjadi asesor gitu kan. Jadi asesor yang dimiliki Asati gitu kan ya. Jadi SDM-nya orang Asati,
Kemudian tapi nanti kerjasamanya adalah dengan LSP WHI, Wisata Hasanah Indonesia, yang dulunya adalah wisata halal Indonesia gitu. Jadi wisata hasanah sekarang. Lembaga sertifikasi profesi wisata hasanah Indonesia. Dan ini saya kira semakin cepat ini pergerakan Kementerian Pariwisata untuk memberikan sertifikasi kepada insan-insan pariwisata untuk peningkatan kualitas SDM-nya melalui sertifikasi kompetensi itu, kan ya. Nah nanti dan bagaimana perlu kita bicarakan lagi mungkin detailnya seperti apa. Kami membuat konsep sih, konsepnya adalah ada pelatihan memang ya, karena di kita ini memang ada secara resmi punya lembaga pelatihan yang namanya Hayagi gitu. Hayagi, lembaga LPK, lembaga pelatihan kerja, di mana lembaga ini tugas dan fungsinya adalah untuk melatih SDM di bidang tadi hotel dan travel agencies, turunannya hotel banyak ya, travel agencies turunannya banyak, ada MICE, ada tour leader, tour guide dan lain sebagainya. Kemudian ada tour operation, ada event management, ada marketing komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu nanti sebelum dilakukan uji kompetensi, ada pelatihan dulu gitu Pak Syukri. Nanti kita bisa terapkan di teman-teman di daerah-daerah dan sebagainya gitu. Nah konsepnya ini memang ada yang free dari Kementerian Pariwisata, ada yang juga berbayar. Nanti tinggal kita yang mana saja gitu kan ya, supaya nanti Asati itu juga ada satu tambahan yang masuk ke dalam, walaupun memang itu kan nirlaba, tetapi ini mungkin bidang yang lain ya, untuk atau pelatihan atau sertifikasi atau mungkin pengembangan apa gitu kan ya, sehingga ada masukan juga untuk itu. Laporan saya kepada teman-teman dan ketum beberapa waktu lalu yang sudah saya sampaikan juga melalui teman yang ikut, baru kami daftarkan, insya Allah bisa ikut nanti pelaksanaan di Medan. Jadi kemarin baru ada 3 tempat, Medan, Jogja dan Lombok ya. Rupanya Lombok kemarin siapa? Kasih siapa kemarin ya? Saya lupa itu. Tapi Medan saya ingat itu yang dikasih Pak Elvis itu. Terima kasih. Laporan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa nih bahwa kita di yang pelatihan pendidikan dan pelatihan Pak Salantoro sebagai koordinator yang ketua bidangnya nanti, dan kita udah kerjasama dengan LPK. Nah itu memang nanti kita punya program untuk pelatihan. Kita berharap nanti teman-teman kita pun bisa jadi asesor, yang mungkin mulai dari Pak Sahlan nanti bisa ini, artinya kita bisa menjadi TOT nanti Pak ya, untuk di daerah nanti teman-teman yang handle-nya untuk pelatihan-pelatihan. Karena ini udah seperti NTT itu kan udah kerjasama, udah MOU sama kita. Jadi NTT udah MOU sama kita, dan itu untuk pelatihan sumber daya manusianya juga minta bantu kita itu. Jadi bukan cuma pariwisatanya aja. Jadi kita memang harus ini, karena ya itu mungkin mereka melihat kegiatan kita ini kan, kita ini dianggap mereka aktif. Sebetulnya kita ini kalau dari luar dilihat orang tuh harum sekali, kita ini wangi. Makanya Kementerian Pariwisata pun setiap kali kegiatan mereka menyiapkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari deputi-deputinya udah pada ini. Nah, itu artinya nanti Pak Sahlan nanti bisa mengekspansi itu, nanti kita masukin dalam program kerja. Jadi kita berharap nanti kan kita ada namanya rapat kerja nasional ya, nanti kita bikin, kita runut lagi di tim DPP apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan satu lagi, OKOC juga udah MOU sama kita ya. Itu pun nanti untuk pengembangan pelatihan dia akan support, bahkan membantu pembiayaan pun dia support nanti. Jadi OKOC ini sangat menarik, dia punya ini banyak sekali, dia punya produknya juga banyak, tim-tim dia ada banyak, itu akan menambah hasanah kita ya. Di sini kalau di Jawa Barat ada Posmedia itu udah siap support juga kita.
bahkan bantuan untuk kebutuhan biaya pun dia support untuk di bawah 50 juta tanpa agunan katanya. Kita bantu katanya kayak gitu. Nah, hal-hal ini kan yang akan kita coba bagaimana nanti kita bisa maksimalkan di dalam rapat kerja. Nanti Bu Cici sama teman-teman DPP yang akan ini apa yang harus kita lakukan, yang mana yang harus kita dulukan, yang mana harus kita kembangkan terus kayak gitu. Tapi memang Pak Toro udah luar biasa, Pak Toro udah mulai bergerak ya untuk itu. Dan satu hal lagi sebetulnya kita juga dapat tugas lah bagaimana kita mengembangkan desa wisata. Ini Pak Toro juga punya ilmunya nanti desa wisata itu dari perkebunan dan apa-apa. Ada satu kelompok yang namanya Koinmas itu nempel juga di kita. Koinmas itu kan Koperasi Indonesia Maju Sejahtera. Itu para jenderal di atasnya itu yang dikoordinator sama Jenderal Tri Sutrisno. Ada beberapa, jadi ini mereka ingin berbuat, artinya kan mereka dengan dia punya aset, dia punya SDM, dia punya networking, itu akan dikembangkan. Jadi mereka juga akan mengarahkan ke situ dari perkebunan. Mana kita juga pernah berbuat dengan daerah perkebunan kopi dan lain-lain menjadi wisata agro dan lain-lain, itu mereka melirik kita jadi kita bisa bantulah nanti untuk ini. Makanya butuh teman-teman yang ahli bidangnya nanti untuk pengembangan desa wisata dan lain-lain. Tadi ke Pak Toro sarankan dengan HPI itu udah di kita Pak, HPI Sangtu itu udah ini nempel di kita Pak Sangtu ya, yang sekarang ketua umumnya kan Pak Sangtu itu udah oke sekali. Jadi makanya dari setiap jelajah negeriku dia kadang-kadang nongol tuh, kita pakai HPI yang ada di daerah, kita manfaatkan, kita ajak kerjasama untuk meyakinkan itinerary yang dibuat sama teman kita di daerah. Jadi dia bisa menjadi moderator, teman-teman di daerah itu HPI bisa menjadi support untuk ini MC dan lain-lain. Jadi memang ini kan tambahan aja yang Itmani tadi. Jadi makanya kita kan mau berkolaborasi dengan siapapun jadinya kan. Kalau dengan HPI udah jelas ya, kita udah ini. Jadi insya Allah lah kita ke depan ini kita betul-betulnya mohon nanti dari teman-teman DPP kita rapikan betul-betul, kita buat sesuatu untuk manfaat yang banyak bukan buat kita aja. Kalau saya udah hampir selesai ini, udah dengan usia begini, tinggal apa yang harus kita lakukan kan. Kita harus memberi sekarang kan program kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaat, menjadi legacy untuk teman-teman atau generasi setelah kita. Itu. Kembalilah ini lagi ke Bu Cici, silakan Bu Cici. Oke, ada kawan-kawan yang ingin bertanya yang lainnya? Ya, dipersilakan. Ya, silakan. Iya, silakan. Baik. Ya. Apa LPS? Terima kasih Bu Cici. Ya. Pak Ketum. Nah, jadi memang kemarin ini saya komunikasi dengan Pak Sahlantoro masalah LSP. Nah, memang kalau di Sumbar LSP atau sertifikasi ini favorit. Jadi maksudnya setiap ada sertifikasi, ya khususnya yang gratis dari kementerian itu diserbu oleh kawan-kawan pariwisata. Nah, kemarin ini yang terakhir itu Astindo malah membuat sertifikasi. Nah, itu banyak bidang-bidang pariwisata yang diinikan. Nah, jadi kalau bisa memang Asati ya, karena Pak Ketum atau yang di DPP kan yang dekat dengan kementerian, mungkin dicoba untuk mengambil sertifikasi melalui LSP Pak Sahlantoro untuk bisa masuk ke DPD begitu. Ini masalah pendanaan, karena kalau mandiri saya rasa cukup tinggi ya biayanya. Nah, itu salah satu. Terus yang kedua, masalah OKOC ini saya rasa saya nggak tahu apakah itu hal yang paling bagus untuk segera direalisasikan. Cuman mereka itu
apakah mereka butuh proposal dari Asati atau bagaimana? Begitu Pak Ketum. Jadi kalau saya tangkap waktu rapat kemarin ini dengan OCOK, jadi Asati membuat satu gerakan. Nah nanti misalnya seperti DPP, nah ini nanti di DPD lah, ini kaki-kakinya semua gitu. Oke, segitu aja dulu Pak. Terima kasih. Silakan Bu Cici.